Ya, istilah investasi hijau belakangan ini memang semakin populer ya. Hal ini dipicu seiring meningkatnya perhatian global pada isu-isu lingkungan, terutama ancaman perubahan iklim. Kalau kita lihat ke belakang begitu ya, ini Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia ini menilai penyebaran investasi hijau atau ramah lingkungan ini belum merata. Jadi negara-negara berkembang hanya memperoleh seperlima. Jadi selebihnya ini terfokus di negara maju. Nah, kondisi ini menimbulkan ketimpangan antar negara. Lalu apa sih investasi hijau itu? Selengkapnya akan kita bahas dalam berburu cuan di investasi hijau. Kita lihat slide yang pertama. Ya, investasi hijau atau green investment ini mengacu pada kegiatan penanaman modal yang difokuskan pada perusahaan atau proyek yang berkomitmen pada pelestarian lingkungan. Misalnya pengurangan polusi, pengurangan bahan bakar fosil, konservasi sumber daya alam, pembangkitan sumber energi alternatif atau kegiatan bisnis sadar lingkungan lainnya. Namun perlu digarisbawahi ya pemirsa, kalau kita lihat investasi hijau ini tidak hanya mengenai aspek hijau atau lingkungan. Jadi kegiatan investasi ini juga memperhatikan faktor sosial dan tata kelola atau environmental, social and governance atau ESG. Dengan demikian, investasi hijau ini mampu memberikan dampak positif pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, prinsip investasi hijau tidak hanya mencari keuntungan financial return, tapi juga menghasilkan dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, lalu apa saja instrumen investasi hijau ini? Selanjutnya kita akan ke slide berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat ya, instrumen investasi hijau yang bisa dipilih di antaranya yang pertama ada saham. Nah, saham-saham ESG tentu merupakan saham perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis maupun investasinya. Perusahaan seperti ini dinilai akan memiliki prospek pertumbuhan yang baik karena akan lebih tahan terhadap segala perubahan situasi yang terus berkembang. Di samping itu, pengaplikasiannya prinsip ESG juga dinilai sangat baik bagi kelangsungan usaha perusahaan yang bersangkutan. Nah, di Bursa Efek Indonesia sendiri sudah ada indeks ESG Leaders yang berisi saham-saham dari emiten yang menerapkan prinsip sustainability ESG. Nah, indeks ini mengukur kinerja harga dari saham yang memiliki penilaian ESG, baik dari dan juga kalau kita lihat tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan serta kinerja keuangan yang baik. Lalu kalau kita lihat berikutnya ini obligasi dan juga sukuk. Nah, kalau kita lihat dua instrumen ini adalah instrumen berbasis utang yang salah satunya memang dibentuk sesuai prinsip syariah. Tujuan emiten menerbitkan surat utang ini umumnya adalah untuk memitigasi adanya perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca atau membiayai proyek-proyek hijau lainnya yang berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, jika Anda mencari instrumen investasi hijau yang bisa memberikan pendapatan pasif secara rutin, maka ada instrumen ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Nah, lalu kita lihat berikutnya ada reksadana atau ETF begitu ya. Jika Anda lebih menyukai investasi berbentuk portofolio yang dikelola oleh profesional, maka reksadana hijau atau Exchange Trade Fund atau ETF adalah solusinya. Nah, ini terdapat kurang lebih ada 19 reksadana dan ETF yang hijau yang bisa dipilih oleh Anda tentunya. Dan jika memang Anda lebih menyukai portofolio yang bisa ditransaksikan di harga real time dan ditradingkan, maka ETF ini adalah pilihan terbaiknya. Nah, kalau kita lihat, namun jika Anda suka menerapkan strategi investasi pasif, maka reksadana lah yang bisa Anda pilih. Nah, kalau Indonesia ini kan memiliki sumber daya yang melimpah begitu ya. Pastinya banyak yang melirik untuk memanfaatkan komoditas yang ada demi meraup keuntungan dengan investasi ekstraktif. Nah, apa itu sebenarnya? Kita lihat slide selanjutnya. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, sementara kalau misalkan kita lihat investasi ekstraktif ini adalah pendanaan proyek-proyek pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi komoditas utama
untuk memperoleh keuntungan finansial. Jadi ini seperti pisau bermata dua ya, sebab memang Indonesia ini memiliki prospek yang baik untuk pengembangan investasi ekstraktif. Kalau kita lihat kekayaan sumber daya alam yang melimpah membuat para investor ini tergiur untuk menggelontorkan uangnya pada industri ekstraktif yang pastinya ini menjamin keuntungan finansial yang berlipat ganda. Nah, kalau kita lihat potensi ekstraktif terbesar yang kita miliki berasal dari sumber daya mineral. Mineral ini laris di pasar investasi karena memang dapat diolah jadi berbagai sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Ya, kalau kita lihat memang ya, kita ini patut mensyukuri dan gak ada salahnya juga memanfaatkan segala potensi industri ekstraktif yang kita miliki karena memang pertumbuhan ekonomi negara sebagian besar juga disokong oleh industri ekstraktif. Namun rasanya gak bijak ya kalau kita melupakan fakta bahwa potensi besar yang kita miliki ini jumlahnya terbatas dan ada dampak kerusakan yang ditimbulkan baik untuk lingkungan dan masyarakat sekitar industri ekstraktif yang memang kehilangan mata pencaharian akibat alih fungsi lahan. Ya, jadi pemirsa, jadi kalau kita lihat ya, perbandingan dari investasi hijau dan ekstraktif, mana nih yang menurut kamu harus kita maksimalkan potensinya? Apakah Sobat Cuan bisa terlibat dalam investasi hijau? Yes, tentu saja bisa. Bisa mulai dari yang paling sederhana dulu, seperti menerapkan gaya hidup ramah lingkungan di keseharian.